Ya, pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan sebuah lembaga hak asasi manusia yang beberapa hari lalu mengeluarkan survei bahwa 9,5% anak SMA ini paham dan ternyata mendukung atau setuju tepatnya dengan gerakan radikal ISIS. Pagi ini kami menghadirkan langsung Pak Bonar Tigor Naipospos selaku Wakil Direktur dari Setara Institute. Selamat pagi, Pak Bonar. Dan juga nanti kita akan berusaha untuk menghubungi Pak Ari Santoso, Kepala Pusat atau PLT, Kepala Pusat Informasi dan Humas dari Kemendikbud. Atau sudah tersambung. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi. Iya, saya dengan Adrian Maulana dan ada Shanas di sini, Pak Ari. Ya, selamat pagi, Mas Andrian. Selamat pagi. Ya, kita akan memulai bincang-bincang kita hari ini, tetapi mungkin dari Pak Bonar terlebih dahulu gitu. Saya ingin tahu latar belakang untuk melakukan survei ini gitu. Apakah ini memang survei yang diadakan per tahun atau bagaimana? Sebenarnya ini survei yang sekian kali, Mbak, yang kami lakukan ya. Tapi khusus untuk kali ini memang berangkat dari pertanyaan yang sederhana. Kami ingin mengetahui bagaimana pandangan dan persepsi siswa, khususnya di tingkat sekolah menengah, terhadap keberagaman dan toleransi. Dan kedua, memang kita ada program yang kita sebut sebagai pendidikan multikulturalisme bagi guru dan murid. Jadi ini sebagai semacam pemetaan awal lah. Kami ingin tahu bagaimana sih fakta sosial yang ada di sekolah-sekolah. Metode yang digunakan seperti apa, Pak Bonar? Jadi kita kalau mengadakan survei di dua kota besar, di Jakarta dan Bandung, khususnya di sekolah negeri. Jadi memang ada pilihan subjektif lah kenapa kita pilih sekolah negeri ya. Jadi kalau di sekolah negeri, di Jakarta kita ada 76 sekolah negeri dan di Bandung 38. Bandung itu menyangkut Bandung Barat, Cimahi dan sebagainya ya. Nah, dari setiap sekolah kita ambil sampel atau responden 6 orang. Nah, jadi kalau secara metodologi kita mengatakan bahwa tingkat kepercayaan studi kami adalah 95% dengan margin of error atau tingkat kesalahan adalah 4,7%. Tapi kenapa di Jakarta dan Bandung yang kita ketahui masyarakatnya lebih cenderung moderat, kita termasuk terbuka, pluralis. Sedangkan kalau kita tadi mau kaitkan dengan paham-paham radikalisme, menurut banyak survei termasuk dari BNPT sendiri, lebih banyak kalau di Jawa adalah di Jawa bagian timur, kemudian seperti kayak Sulawesi, di Indonesia bagian timur gitu. Jakarta memang kami pilih karena ini memang barometer ya. Sekaligus juga kota urban yang cukup kompleks ya. Jadi kita ingin gunakan itu sebagai indikator. Sementara Bandung berdasarkan studi tahunan kami tentang kebebasan beragama, Jawa Barat adalah area hotspot, khususnya bagi pelanggaran kebebasan beragama. Setiap tahunnya Provinsi Jawa Barat menduduki ranking tertinggi lah. Kita selalu mencatat rata-rata hampir 80 kasus intoleransi yang terjadi di Jawa Barat. Apa penyebabnya kalau hasil dari survei Setara? Kenapa di Jawa Barat terjadi hal seperti itu? Banyak faktor ya sebetulnya ya, tapi faktor pertama adalah keberadaan kelompok-kelompok intoleran tadi ya, yang memang cenderung untuk tidak bisa menerima keberadaan mereka atau kelompok yang berbeda keyakinan dengan mereka. Siapa yang dimaksud nih, Pak? Kalau kita bisa sebut ya, misalnya yang paling kita kenal di masyarakat biasanya FPI ya. Jadi bukan rahasia lagi ya, biasanya memang target mereka adalah ya komunitas minoritas yang non muslim yang ingin memiliki rumah ibadah mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin. Kedua adalah teman-teman komunitas Ahmadiyah misalnya, seperti kasus terakhir ini di Tasikmalaya ya kan, masjid mereka kembali ditutup oleh desakan-desakan kelompok itu dan oleh pemerintah lokal. Jadi itu selalu kasus-kasus yang sampai sekarang masih tetap terjadi. Ya. Betul. Dan Setara Institute juga melakukan survei ini untuk melihat gitu dunia pendidikan kita seperti apa. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari survei kemarin, memang sekitar 75,3% mengatakan tahu ISIS, dan dari 75,3% ini 516 orang, 49 orang mengatakan setuju dengan apa yang dilakukan oleh ISIS. Tapi saya ingin tahu pendapat dari Pak Ari gitu, selaku orang yang memang mengetahui gitu apa yang terjadi dengan Kemendikbud dan kurikulum di dalamnya. Menyikapi hasil survei ini seperti apa, Pak Ari? Ya, terima kasih sekali nih kalau kita dapatkan hasil survei itu lebih detail lagi, kita akan bisa tahu dengan lebih baik lagi, karena kan
memang saat ini Kementerian Kemdikbud ini lagi mengevaluasi semua buku-buku yang beredar di sekolah-sekolah semuanya ya, dengan untuk akan dipakai untuk kurikulum 2013 ini yang sekarang ini lagi masa implementasinya kita tinjau kembali untuk bertahap, secara bertahap. Nah ini saat yang tepat kalau memang kita dapatkan dari survei itu akan kita lihat di sisi mana dan mana yang akan kita bisa masukkan hal-hal yang memang negatif bisa kita lihat lagi. Oke, tapi evaluasinya kalau misalnya mengenai buku-buku ini, apakah penerbitnya nanti akan diberikan sanksi atau seperti apa dari Kemendikbud? Sebenarnya kan kalau kita lihat bukan penerbit yang adalah, tapi adalah para penulis buku ya. Kan di sini kan kita tahu bahwa dalam hal buku itu kan ada buku pelajaran itu ditulis oleh tim ya, bukan perseorangan. Jadi ada beberapa orang yang akan itu dan ada mekanismenya. Jadi selain buku itu ditulis oleh tim itu, terus dia ada dievaluasi, seperti itu ada mekanismenya. Dan memang beberapa kali kita tinjau kembali gitu loh. Jadi ada secara periodik itu. Bisa 1 tahun, 2 tahun itu kita tinjau kembali buku-buku itu. Oke, nah saat ini memang sebelum jalan memang kita ada beberapa memang buku yang sudah beredar yang kemarin ditemukan buku pelajaran agama Islam dan budi pekerti yang di SMA itu memang kita temukan. Nah itu akan kita tarik dan itu akan kita evaluasi, akan kita ganti dengan buku yang baru. Baik. Selain buku-buku ini, evaluasi mengenai kurikulum begitu, yang memang saat ini mungkin dirasuki oleh paham radikal, itu seperti apa evaluasinya kalau dari pembentukan kurikulumnya? Kami sudah menemukan ada di beberapa buku ada minimum kemarin yang sudah kita lihat, yang secara pintas sudah kita lihat ya, belum sama tim besar itu kita temukan ada 2 buku yang ada tanda kutip ada yang satu hal yang perlu kita tinjau kembali ya buku itu, dan ada banyak memang yang di dalam buku itu ditemukan harus kita tinjau kembali kajian dan lain-lainnya itu. Oke, baik Pak Ari, kami akan beralih lagi ke Pak Bonar. Pak Bonar, berdasarkan dari hasil survei itu, apa saran dari Setara Institut yang kiranya harus dilakukan oleh mungkin sekolah-sekolah ataupun juga para pendidik gitu melihat, karena angka 9,45% itu sebenarnya menurut saya sangat memprihatinkan. Begini, kami sebetulnya belum bisa mendeteksi apa pengaruh yang menyebabkan para siswa itu berpandangan intoleran, cenderung radikal dan mendukung perjuangan ISIS ya. Tapi rekomendasi kami ada 4. Pertama adalah agar pihak Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud untuk mengevaluasi buku ajar dan kurikulum yang selama ini mengajarkan pendidikan agama dan budi pekerti. Yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Ari. Yang kedua adalah pihak Kemendikbud dan juga sekolah agar bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Adakanlah semacam workshop atau training bagi guru-guru tersebut sehingga mereka bisa mengetahui tentang apa yang seharusnya dikembangkan pandangan-pandangan moderat itu. Yang ketiga adalah agar sekolah mewaspadai juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya, karena itu ada potensi juga untuk dipenetrasi oleh kelompok-kelompok yang itu. Dan terakhir, nah ini memang juga perlu juga kewaspadaan bersama adalah internet, dunia maya. Karena kalau kita hasil survei kami menunjukkan 67% itu mencari sumber informasi itu dari internet, jadi melalui dunia maya, media sosial, dan tingkat akses mereka cukup sering, karena 60% akan mereka sering sekali mengakses dunia maya. Tapi saya tadi tertarik deh perkataan dari Pak Bonar bahwa mereka paham tentang ISIS dan mereka setuju atau mendukung ISIS. Apakah pertanyaannya pada saat melakukan survei itu menggambarkan memang benar-benar ISIS, bukan hanya sekedar paham radikal? Karena kalau kita bicara gerakannya ISIS, itu kan jelas di situ dilihatkan pembunuhan, penggorokan, dan lain sebagainya. Artinya apakah benar-benar spesifik ditanya seperti itu? Ini karena memang guiding interview ya, jadi kita ada semacam petunjuk bagaimana melakukan wawancara ya, dan mengarah kemana begitu ya. Dan memang pertanyaan-pertanyaan adalah spesifik tentang
kelompok-kelompok intoleran, radikal, dan ISIS. Ya. Jadi spesifik sampai menyebutkan gerakannya disebutnya ISIS gitu. Ya. Tapi juga kita harus pahami ya, ini kan teman-teman siswa ini kan dalam proses pencarian diri, ya. Usia mereka masih labil, ya, remaja, ya. Dan memang biasanya usia semacam itu cenderung untuk dalam tanda kutip rebel. Berontak gitu ya. Mereka ingin mendapatkan sesuatu atau ingin mencoba sesuatu yang di luar kebiasaan. Atau mungkin sebenarnya mereka belum begitu paham dengan apa yang diperjuangkan oleh ISIS. Karena kalau mungkin saya sempat juga membaca hasil surveinya, mereka hanya paham bahwa ISIS itu adalah negara yang sedang berjuang untuk menegakkan kedaulatan Islam gitu. Padahal cara perjuangannya itu sudah jelas ditentang oleh banyak negara termasuk Indonesia itu sendiri gitu. Betul. Kan. Tapi toh ada juga yang tadi kita katakan tadi, sebagian kecil dari mereka merasa bahwa memang untuk memperjuangkan sesuatu itu kadang-kadang perlu pengorbanan, ini salah satu adus pengorbanan berdarah, begitu. Tidak dengan cara yang gampang. Jadi itu juga yang memang tantangan kita bersama lah. Ya. Baik, kita juga ingin tahu tanggapan dari banyak anak muda di sana. Kita akan lihat beberapa tanggapan dari mereka yang sudah diwawancara oleh kami. ISIS itu kan organisasi Islam yang di Suriah itu kan, ya kurang setuju. Soalnya kan itu kan kayak membunuh orang-orang gitu-gitu, kurang rasa toleransi gitulah. Kalau saya sih nggak setuju, soalnya terlalu memboikot orang-orang. Kalau menurut saya itu nggak sejalan sama nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Soalnya kalau di Al-Quran Allah udah ngejelasin, tapi mereka melakukannya terlalu berlebih, jadi melampaui batas. Nggak setuju sama sekali sih. Saya kan sebagai seorang orang Islam ya, maksudnya tahu sendiri lah kalau sebagai orang Islam tuh bertindak kan saling toleransi atau apa. Kalau ISIS sih terlalu radikal kalau menurut saya. ISIS itu organisasi teroris yang sedang gencar-gencarnya dibicarain orang gitu. Enggak, karena ISIS sendiri tuh dia yang saya baca di berita-berita, dia menggunakan simbol-simbol Islam untuk mengatasnamakan tindakan terorismenya, tapi sedangkan di Islam sendiri nggak ada yang pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu. Itu dia tanggapan dari beberapa pelajar di Indonesia. Tapi ada juga satu poin menarik dari apa yang sudah dilakukan atau survei yang sudah dilakukan oleh Setara, yaitu 69,3% memang tidak setuju kalau Pancasila ini diganti oleh dasar agama. Tetapi ternyata ada 8,5% yang setuju kalau Pancasila ini diganti dengan dasar agama. Kalau menurut Pak Bonar, apa yang terjadi sehingga nasionalisme anak-anak muda begitu seakan sepertinya makin lama makin fading gitu, makin hilang? Susah juga disebut katakan bahwa nasionalisme kita menghilang ya. Tapi memang kita tidak bisa menafikan bahwa sejarah politik kita kan selalu ada kelompok-kelompok yang ingin mencoba mendirikan negara dengan dasar agama, begitu ya. Dan itu tidak mungkin saya pikir akan lepas karena itu menyangkut soal ideologi, gitu ya. Jadi selalu aja ada kelompok-kelompok kecil yang tertarik dengan ide itu, gitu ya. Jadi kita jangan juga berpikir terlalu ideal bahwa 100% warga Indonesia akan mendukung Pancasila, akan mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Berarti ini tidak terlalu meresahkan begitu kalau menurut Pak Bonar? Saya pikir sebetulnya asal intervensi dari pemerintah tepat. Untuk memperbaiki. Dan pemerintah memang kemudian menyadari bahwa ini tantangan yang harus dihadapi. Oke, tapi tidak perlu panik berarti ya Pak Bonar ya? Selalu kita percaya bahwa kalau kita semua, bukan hanya pemerintah sebetulnya, artinya teman-teman media juga, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, terutama juga orang tua ya, menyadari hal ini, kita tidak usah panik. Nah, orang tua yang jadi penting juga karena peran orang tua yang selama ini juga menjadi berkurang ya, karena jam sosial siswa sekarang kan lebih banyak di sekolah, lebih banyak di sekolah dan Betul. teman grupnya. Nah, gitu. coba kita konfirmasi nih ke pemerintah nih, Pak Ari, apakah tadi pertanyaannya sama dari Syahnas ke Pak Bonar? Bagaimana? Apakah memang sudah ada sinyal-sinyal yang juga diamati oleh Kemendikbud bahwa anak-anak bangsa ini sudah mulai luntur nih semangat nasionalismenya?
kita memang belum sampai detail hasil melakukan survei seperti itu ya, bahwa itu luntur dan lainnya tidak ya. Tetapi kita menyadari bahwa dengan adanya arus informasi yang global seperti ini, dunia internet yang terbuka seperti ini, dan media yang terbuka, kita tahu bahwa informasi media seperti itu, makanya kenapa kita melakukan perubahan kurikulum. Jadi kurikulum 2013 itu untuk agar supaya anak-anak lebih mengerti pada karakter dan budi pekerti yang kita ingatkan. Tetapi kita tahu bahwa ada beberapa hal yang memang harus perlu kita evaluasi lagi, karena memang hal itu suatu hal yang biasa di dalam membuat kurikulum itu kan memang tidak bisa sekali jadi, dan selalu kita evaluasi, kita lihat dalam implementasinya dan lain-lain. Nah, memang kita melihat bahwa anak-anak sekarang ini akan lebih pemikiran agak lebih beda dengan yang dulu gitu. Pada saat dulu kita tahu bahwa zaman agak sudah berubah dengan adanya perubahan itu. Nah, sekarang ini kami akan melibatkan peran orang tua lebih besar dalam dunia pendidikan. Sekarang ini kan kesannya seakan-akan bahwa orang tua itu melepas begitu ke sekolah, anak-anak itu begitu dilepas, dan ini anak saya tolong dididik yang baik itu. Padahal tidak bisa seperti itu, karena kita sekolah itu hanya berapa jam, dari jam 7 sampai jam 2, jam 4 sore. Selebihnya itu adalah di masyarakat sampai besar, dan dunia media sangat peran yang besar. Nah, inilah peran orang tua dalam pendampingan dan lain-lain itu sangat erat sekali. Coba kalau kita lihat hasil survei-survei di mana kehidupan rumah tangganya yang ada permasalahan, biasanya dampak anak itu di sekolah akan terasa sekali. Nah, inilah makanya sekarang kita akan mengupayakan, kementerian kita ini, Pak Menteri sudah menekankan bahwa peran serta orang tua dalam dunia pendidikan itu sangat penting sekali sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas informasinya, dan tentunya ini juga menjadi wake up call untuk kita semua, apalagi Adrian yang juga seorang orang tua begitu, untuk lebih berperan serta begitu kepada anak, dan juga membentuk membentuk anak ini lebih ke pemahamannya dia, mendekati secara emosional. Betul, ya kan? yang tadi dikatakan karakter dan budi pekerti, dan itu memang juga tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama masing-masing gitu kan. Sebenarnya saya pengen nanya juga nih mengenai bagaimana sih pemblokiran situs-situs itu kepada Pak Ari, tapi sayangnya waktunya sudah terbatas. Mungkin lain kesempatan Pak Ari saya akan pengen nanya nih bagaimana tanggapan dari Kemendikbud. Pak Bonar, terima kasih juga atas waktunya berbincang-bincang di sini. Selamat beraktivitas hari ini. Dan selanjutnya kami juga masih